Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pembelajaran PPKN dengan materinya itu sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Ya. Yang perlu kamu ketahui dalam sistem hukum dan peradilan di Indonesia itu pertama adalah makna hukum. Ya. Makna hukum itu satu. Yang perlu juga kamu ketahui apa sih karakteristik hukum itu? Tolong ini dikerjakan dulu ya. Apa karakteristik hukum? Ya. Kedua, apa sih unsur-unsur hukum itu? Ya. Unsur hukum itu apa? Ya. Ketiga, kamu tulis pengertian hukum menurut para ahli. Minimal 4 para ahli. Bapak harapkan yang 3 adalah ahli hukum dari Indonesia, yang 1 ahli hukum dari luar negeri. Boleh? Jadi misalnya kalau dari luar negeri itu ada pendapatnya Van Palenhoven, ya. Kemudian kalau dari Indonesia ada pendapatnya Meriam Budiarjo, ada pendapatnya Simorangkir dan lain sebagainya. Silakan dulu nanti cari di Google dan buku catatan yang kamu buku cetak yang kamu miliki, ya. Kemudian dalam makna hukum ini, ya, ada penggolongan hukum. Ini penggolongan hukum, ya. Penggolongan hukum dapat dibagi beberapa penggolongan. Pertama adalah berdasarkan sumbernya, berdasarkan tempat berlakunya hukum, berdasarkan bentuknya hukum itu apa, berdasarkan waktu berlakunya, ya, berdasarkan cara mempertahankannya, ya, berdasarkan sifatnya apa hukum itu, berdasarkan wujudnya, berdasarkan isinya, ya. Nah ini Bapak beri contoh dulu. Pertama, hukum berdasarkan sumbernya, ya, itu ada 5 yang jadi sumber hukum di Indonesia, ya. Sumber hukum itu adalah dijadikan sebagai patokan, sebagai sebagai dasar, ya, untuk hidup manusia di dalam bertingkah laku, dalam bertutur kata. Pertama apa? Hukum undang-undang, ya. Undang-undang ini pengertiannya apa? Tulis pengertian undang-undang itu apa? Di sini pengertian undang-undang, ya. Mana itunya? Di sini pengertian undang-undang. Pengertiannya apa? Undang. Yang kedua, sumber hukum itu yang disebut dengan hukum adat istiadat. Apa pengertiannya? Kamu tulis sini, ya. Ketiga, traktat. Traktat itu apa? Perhatikan, traktat itu ada 2. Sebenarnya traktat ini suatu perjanjian. Bisa perjanjian orang dengan orang, bisa perjanjian orang dan kelompok, sebenarnya bisa disebut traktat. Tapi traktat di sini yang dimaksud, perhatikan ini, traktat yang perjanjian yang dilakukan dengan negara lain atau negara. Ya, awas. Bentuknya ada 2, macamnya lah boleh lah 2. Traktat yang disebut bilateral, kedua traktat yang disebut multilateral. Awas ya. Traktat bilateral, ya, itu perjanjian yang diadakan oleh 2 negara. Ngerti? Traktat multilateral itu adalah perjanjian yang diadakan oleh 2 negara lebih. Berarti bisa 3 negara, bisa 5 negara, bisa 10 negara dan lain sebagainya. Ngerti? Ya.
Nah, nanti kan di sini nih contoh nih, contoh pengertian nih, ya. Tadi kan pengertian traktatnya tuh. Contohnya apa? Kalau perjanjian bilateral itu contohnya apa? Perjanjian apa? Kalau perjanjian multilateral itu contohnya apa? Ya, itu begitu. Nanti kamu tulis ya. Nanti Bapak periksa nanti. Saya terangkan nanti. Kemudian yang berikutnya adalah yang disebut sebagai hukum berdasarkan sumbernya, itu adalah jurisprudensi. Apa pengertiannya? Contohnya apa? Ya. Kemudian yang berikutnya adalah doktrin. Apa doktrin ini? Pengertiannya apa? Contohnya apa? Ya. Nah, barangkali itu dari Bapak dulu kerjakan. Nanti setelah dikerjakan Bapak koreksi, kemudian sambil Bapak terangkan. Itu saja dulu dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.